saya calon guru penggerak nasional Angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat, asal sekolah SMP Karyabakti. Hari ini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik, dan supervisi akademik yang akan saya lakukan ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Baiklah, saya akan memulai supervisi akademik ini. Assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu ya sudah mengganggu waktu Ibu Mita. Seperti yang saya bicarakan kemarin bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini adalah sebuah proses pengembangan diri, di mana ini akan meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nanti di supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi, kemudian tahapan yang kedua adalah observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah tahapan pra-observasi, di mana pada tahapan ini kita akan berbicara santai saja ya Bu Mita ya, untuk melihat sejauh mana kesiapan untuk pelaksanaan observasi, di mana nanti Ibu Mita akan berperan sebagai, di observasi nanti Ibu Mita akan berperan sebagai pengajar dan saya akan berperan sebagai supervisor yang akan mengobservasi pembelajaran Ibu Mita. Nah nih Bu Mita, ngomong-ngomong Bu Mita ya, apa nih, ada nggak harapan atau keinginan yang akan Ibu Mita capai setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu? Yang saya harapkan ya Bu pada saat pelaksanaan pra-observasi ini yaitu saya bisa lebih menyiapkan diri untuk pelaksanaan observasi nantinya, dan juga semoga pembelajaran diterapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi kapan nih Bu Mita siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ini? Nah, insya Allah saya siap pada hari Rabu. Hari Rabu ini ya Bu ya. Oke, Ibu Mita mengajar di kelas 8 ya Bu ya? Iya, benar. Iya. Mata pelajaran apa ini Bu? Mata pelajarannya matematika ya. Matematika, oke. Untuk pelajaran matematika ya Bu ya. Jadi nanti materi yang akan dibawakan nanti apa Bu? Sekarang kami sudah sampai di materi bangun ruang sisi datar. Oke, jadi materinya adalah tentang bangun ruang sisi datar ya Bu ya. Oke, berkaitan dengan bangun ruang sisi datar tadi Bu, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui penjelasan dari guru, siswa mampu memahami terkait dengan bangun ruang sisi datar. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi dan latihan, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Oke, jadi itu ya Bu ya tujuannya. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa tujuan pembelajarannya yaitu melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami tentang bangun ruang sisi datar ya Bu ya. Kemudian yang kedua, melalui latihan dan diskusi siswa diharapkan mampu menyelesaikan tantangan yang diberikan tentang bangun ruang sisi datar ini ya Bu ya. Oke, berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan besok ya, tentunya Ibu Mita sudah melakukan persiapan-persiapan nih. Kira-kira apa saja nih persiapan yang sudah Ibu Mita siapkan untuk melaksanakan pembelajaran besok? Persiapan yang sudah saya persiapkan tentunya pasti itu adalah perangkat pembelajaran ya Bu, yang terdiri dari RPP, kemudian LKPD, lalu bahan evaluasi dan media yang akan digunakan nantinya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi berdasarkan yang sudah Ibu Mita jelaskan tadi, bahwa persiapan yang sudah Ibu Mita siapkan itu dari perangkat pembelajaran ya Bu ya, dari RPP, kemudian LKPD, kemudian bahan evaluasi, dan tentunya media yang akan digunakan untuk pembelajaran besok ya Bu ya. Nah Ibu, berkaitan dengan itu, kenapa nih Ibu, kenapa Ibu Mita ini fokus ke materi bangun ruang sisi datar? Ada nggak alasannya? Jadi karena selain materinya bangun ruang sisi datar ya Bu, di sini juga karena pemahaman siswa yang berbeda-beda Bu. Seperti kita ketahui bahwa siswa memiliki pengetahuan mulai dari tinggi, sedang, dan rendah. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menggunakan bantuan dari media-media lainnya untuk membantu siswa lebih memahami terkait materi ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dari yang saya pahami dari penjelasan Ibu Mita tadi, bahwa ini berkaitan dengan keragaman siswa yang beragam ya Bu ya, dari dalam memahami materi yang Ibu Mita berikan ya. Ada yang tingkatannya sedang, kemudian tinggi, sampai ke yang rendah ya Bu ya dalam memahami materinya ya. Oke Ibu, tadi saya lihat persiapan mengajarnya sudah disiapkan dengan matang dari RPP, kemudian dari LKPD, kemudian juga dari
evaluasinya sampai ke media-media yang akan digunakan untuk pembelajaran besok sudah disiapkan. Ibu Mita juga sudah memahami karakter siswanya seperti apa. Nah, kedepannya untuk besok nih Bu ya, kira-kira ada tidak strategi yang akan Ibu gunakan besok? Untuk strategi sendiri ya Bu, karena tadi kita tahu bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi yang pertama saya siapkan adalah dengan mengetahui kesiapan belajar siswa terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan menggunakan bantuan dari benda-benda konkret, dan kemudian juga untuk LKPD-nya di sini saya akan menggunakan LKPD yang berbeda untuk tiap siswa. Jadi sesuai dengan tingkat kesulitannya, sesuai dengan tingkat pemahaman siswa juga Bu. Jadi siswa memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, kesulitan soalnya juga lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Mita, dari strategi yang udah Ibu Mita jelaskan tadi itu sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Ibu Mita sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dengan melihat kesiapan belajar tadi ya Bu ya. Itu yang membuat Ibu Mita menggunakan media-media konkret tadi. Kemudian Ibu Mita juga menggunakan LKPD yang tingkat kesulitannya berbeda-beda disesuaikan dengan karakter siswa yang beragam tadi ya Bu ya. Ketika siswa dengan kemampuan yang tinggi, maka LKPD yang diberikan akan lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kemampuan sedang dan rendah ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Strategi yang Ibu minta jelaskan tadi itu sudah menunjukkan strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa Ibu atau pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di sini Ibu Mita ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Ibu. Tentunya dalam pembelajaran yang akan Ibu Mita lakukan besok ini ya, Ibu Mita pasti akan memberikan bantuan ya Bu ya dalam pembelajarannya. Kira-kira bantuan seperti apa nih yang Ibu Mita akan berikan besok? Rencananya nantinya saya akan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian setiap kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan beragam, mulai tinggi, sedang, dan rendah. Dan kemudian nanti saya akan berkeliling dan mengarahkan siswa untuk bagaimana cara menggunakan media pembelajaran dan bagaimana menentukan unsur-unsurnya, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Sangat bagus sekali ya Bu ya apa yang Ibu Mita sampaikan tadi. Perencanaannya sudah dipersiapkan, kemudian strateginya juga sudah dipersiapkan dengan baik, kemudian bantuan yang akan diberikan juga sudah ditentukan dengan baik. Oke, baik Ibu. Kira-kira masih ada tidak yang Ibu rasa masih kurang atau masih kurang tepat dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok, dalam persiapannya mungkin atau strategi mungkin yang akan Ibu perbaiki, ada tidak? Mungkin ada beberapa yang perlu saya perbaiki kembali. Jadi masih ada ya Bu ya? Oke. Kira-kira untuk memperbaiki itu Ibu Mita ini membutuhkan bantuan orang lain atau memang Ibu Mita bisa menyelesaikan sendiri? Biasanya saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat yang mampu pembelajaran yang sama Bu. Jadi dengan teman sejawat ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu Mita akan menghubungi teman ini? Secepatnya ya Bu, langsung setelah percakapan kita ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu tadi sudah Ibu jelaskan ya dari persiapan atau kesiapan mengajarnya besok ya, dari perangkat pembelajarannya, kemudian dari strateginya, tujuan pembelajaran sampai bantuannya seperti apa sudah Ibu Mita jelaskan. Baik Ibu, berkaitan dengan supervisi akademik ini erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi ya Bu ya. Kira-kira nih pengembangan kompetensi apa nih yang ingin Ibu Mita capai? Saya sangat ingin untuk mengembangkan pengembangan diri saya Bu, yaitu seperti menjelaskan materi kepada siswa, yaitu dengan menggunakan media yang membantu siswa dalam memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian juga saya sangat ingin untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional saya Bu, dimana seringkali kita menghadapi siswa dengan karakter yang berbeda. Nah, kadang kita sangat sulit untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu saya sangat ingin untuk meningkatkan kemampuan ini. Jadi itu ya Bu ya. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu meningkatkan kemampuan pengembangan diri dan kemampuan sosial emosional ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Berkaitan dengan hal tersebut ya Ibu ya, ada tidak nih strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai pengembangan tersebut Ibu? Untuk mengembangkan profesional pedagogik saya, di sini saya berusaha untuk menyiapkan pada tahap perencanaannya Ibu, mulai dari perangkat sampai dengan media. Nah, kemudian untuk kemampuan sosial emosional saya sendiri di sini saya dengan menggunakan LKPD yang beragam tadi Bu, sehingga
dapat menjangkau seluruh kemampuan siswa seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Mita, sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, dari persiapan yang Ibu Mita jelaskan tadi, kemudian strategi yang tadi Ibu Mita jelaskan juga sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Saya berharap semoga apa yang Ibu Mita lakukan itu bisa bisa mewujudkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu ya, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu Mita harapkan. Oke, baik Ibu Mita, nanti besok setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pasca observasi. Dimana nanti pada tahap pasca observasi itu kita akan berbincang seperti ini kembali, berbincang santai seperti ini kembali, untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Mita lakukan dan rencana tindak lanjut yang akan Ibu Mita lakukan ke depannya seperti apa. So, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Mita, mungkin ada unek-unek lain yang ingin disampaikan atau ada hal lain mungkin yang akan Ibu Mita sampaikan kepada saya mungkin hari ini Bu? Saya rasa cukup dari saya, Bu. Oke, sudah cukup ya Bu ya. Oke, baik sekali, terima kasih ya Bu Mita ya. Semoga besok observasinya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya Bu ya, karena kebetulan saya juga ada kegiatan lain. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Oke, baik, assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya bisa disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak semua, Bu. Sudah siap semua untuk belajar? Sudah, Bu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Masih. Tentang apa? Bangun data segi Benar ya, tentang bangun data segi 4. Kemudian coba Ibu minta salah satu kelompok masing-masing untuk menyebutkan satu contoh bangun data segi 4 mulai dari kelompok ini. Ya, silakan. Trapesium, wah bagus. Kemudian dari kelompok ini? Persegi, ya tepat sekali. Dari kelompok ini? Layang-layang, iya benar ya. Dari sebelah sini coba. Iya benar sekali. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi sebelumnya. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ada dua, akan dituliskan di depan dulu. Jadi yang pertama, melalui penjelasan dari guru, kalian atau siswa mampu memahami mengenai bangun ruang sisi datar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan latihan, kalian atau siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang
udah Ibu tuliskan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami mengenai bangun ruang sisi datar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan latihan, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sudah siap? Siap ya semuanya? Ya, karena kalian sudah siap semua untuk belajar, di sini Ibu ada suatu kerangka dari salah satu bangun ruang. Coba kalian perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik semuanya. Sudah kelihatan kan? Ada yang bisa menyebutkan salah satu bentuk ini? Namanya Bu. Balok Bu. Balok. Yang lain? Coba ke sini. Kotak. Oke. Dari kelompok ini? Kubus Bu. Kubus. Yang lain? Persegi. Ya, jadi ada 4 jawaban berbeda dari temennya ya. Menurut kalian, coba kalian simpulkan. Menurut kalian, dari 4 jawaban tadi, mana jawaban yang paling tepat? Benar, kubus ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk bangun ini adalah kubus. Kemudian ada satu lagi di sini. Coba kalian perhatikan bedanya. Ada 2. Kalau yang ini kubus, berarti yang satu ini adalah Jadi yang ini namanya kubus dan yang ini namanya balok. Sekarang kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan kerangka di depan. Ini adalah kerangka kubus. Perhatikan kerangka ini. Kemudian temukan unsur-unsur yang terdapat pada bangun ini. Coba ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ibu mau Rika deh. Unsur apa yang ada pada Rusuk Bu. rusuk? Ya, benar sekali, rusuk. Coba bisa tunjukkan nggak di depan? Maju coba di depan. Bisa tunjukin ke teman-temannya mana yang termasuk rusuk pada kubus? Rusuk adalah garis lurus yang membentuk sisi. Yang mana? Oke, ini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Oke, ini kubus rusuk juga bukan? Rusuk. Ini? Iya. Iya, jadi semua yang berdiri tegak lurus itu dinamakan dengan rusuk pada kubus. Tepuk tangan untuk Rika. Benar sekali ya jawaban dari Rika. Kemudian ada lagi unsur lainnya. Ada yang bisa? Saya Bu. Coba Ibu mau Sinta deh. Sudut Bu. Sudut, bisa tunjukkan ke depan Sinta. Yang mana yang dimaksud dengan sudut? Kalian perhatikan ya. Yang sudutnya seperti ini, kanan dan kiri dan di sini. Iya, benar sekali. Jadi ada berapa totalnya? Ada 4. 4. Apa sih sudut juga bukan? Iya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. jadi totalnya ada? Ada 8. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk ada satu lagi unsur pada kubus ini. Ada yang bisa menyebutkan di depan kembali? Saya Bu. Ayu deh yang pertama. Ayo, bisa ke depan Ayu, langsung aja. Apa yang belum? Sisi. Iya, benar. Sisi ya. Coba sisi ada berapa di sisi? Sisi adalah permukaan dari bagian atas, bawah, samping, dan depan. Kanan, kiri, Kanan, juga? kiri. Iya, jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, iya benar. Benar ya. Coba tepuk tangannya untuk Ayu. Oke, jadi jawaban dari tadi yang sudah maju sudah bagus dan sudah sangat tepat ya. Jadi unsur-unsur pada kubus ini ada 3. Yang pertama tadi apa? Rusuk. Kemudian yang kedua? Sudut. Kemudian yang ketiga? Sisi. Jadi unsur-unsur pada kubus ini ada rusuk, sudut, Dan sisi. kemudian Ibu masuk ke balok. Coba perhatikan kembali untuk yang kerangka balok ini. Coba kalian perhatikan. Apakah unsur-unsur yang dimiliki balok ini sama dengan unsur-unsur yang dimiliki kubus tadi? Sama ya. Jadi ada 3 juga. Yang pertama ada titik sudut. Kemudian yang kedua ada rusuk. Dan yang ketiga ada Sisi. Ya, tepat sekali. Ya, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami terkait materi kita pada hari ini. Tadi judul besarnya apa? Bangun ruang sisi datar. Benar ya, tentang bangun ruang
datar. Nah, bangun ruang sisi datar tadi terdiri dari berapa jenis? 2. Apa saja? Balok dan kubus. Ya, benar. Ada balok dan kubus. Dan ada lagi yang dinamakan dengan unsur-unsurnya. Tadi ada berapa? 3. Apa disebutkan? Ada 3, yaitu ada rusuk, kemudian ada lagi namanya sisi dan sudut. Oke, benar ya. Sekarang Ibu akan masuk ke pembagian LKPD karena Ibu rasa kalian sudah cukup paham terkait materi yang dijelaskan tadi. Jadi ini ada LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok satu LKPD dikerjakan dengan bersama-sama secara diskusi ya. Ibu coba silakan dibaca dulu. Nanti Ibu jelaskan kembali terkait isinya. Dibaca bersama-sama. Oke, udah dibaca semua? Sudah. Ya, LKPD-nya kan sudah Ibu bagikan. Coba kalian perhatikan di situ ada perintahnya. Temukanlah benda-benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar tadi. Jadi masing-masing kelompok, Ibu minta kalian menemukan minimal satu benda dengan bentuk bangun ruang sisi datar tadi, antara balok atau kubus terserah. Ibu minta mulai dari sekarang, coba cari. Coba kasih perwakilan kelompok belakang. Kelompok 4, udah ketemu? Oh udah ada emang. Oke, udah dapat semua bendanya? Udah dipegang? Sudah. Ya, jadi sudah ada bendanya. Kemudian kalian tentukan di situ unsur-unsur apa saja yang terdapat pada benda tersebut. Mulai dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang kebingungan boleh panggil Ibu, boleh tanya. Oke, langsung diskusi ya. Langsung mulai aja. Ini coba tanya. Ini baru apa? Atas dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Jadi karena kalian sudah selesai semua, Ibu minta untuk perwakilan satu orang, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Coba kelompok mana yang bersedia terlebih dahulu? Oke, kelompok satu dulu ya. Coba siapa yang mewakili? Hilda, iya boleh. Hilda, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Paramita Agista. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan presentasi hasil diskusi kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan ruang kubus. Kubus memiliki rusuk. Rusuknya yaitu ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kubus memiliki sisi. Sisinya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kubus memiliki titik sudut yang berjumlah 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, itu saja presentasi hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya, dari kelompok 1 sudah sangat baik. Kemudian ada lagi dari kelompok yang lain, ada yang mempresentasikan. Kelompok 4 ya, coba silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Di sini ada bangun ruang sisi datar yang bernama balok. Jadi balok ini terdiri atas 3 unsur, yaitu sudut, rusuk, dan sisi. Nah, di sini balok memiliki 12 rusuk, yaitu ini yang membentuk sisi, dan lalu ada sudut yang ujung-ujungnya. Lalu ada lagi sisinya yang permukaan belakang, depan, atas, kiri, kanan. Jadi masing-masing rusuk ada 12, sudut ada 6, sisinya juga ada 6. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup ya presentasi dari kelompoknya. Ya, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya. Karena tadi yang presentasi juga sudah cukup baik, sudah cukup leluasa untuk menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Nah, kemudian Ibu akan mengulas sedikit tentang materi kita pada hari ini untuk supaya kalian lebih mengingat dan lebih paham terkait materi kita pada hari ini. Tadi kita membahas tentang apa? Bangun ruang sisi datar. Ada berapa jenisnya? 2. Yaitu balok dan kubus. Kemudian balok dan kubus mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu yang pertama ada rusuk, benar ya. Jadi ada 3 unsur-unsur. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup paham terkait materi pada hari ini. Jadi kita sampai pada akhir pembelajaran, yang mana untuk tugas di rumah, Ibu ada sedikit tugas supaya kalian lebih mengingat dan lebih paham terkait materi hari ini. Silahkan pelajari di rumah terkait bangun ruang sisi datar 2 lainnya. Jadi selain kubus dan balok, masih ada 2 bangun ruang lainnya, yaitu ada limas dan prisma. Oke, tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang baca berarti. Oke, silakan dipelajari 2 bangun ruang lainnya. Kemudian kita lanjut lagi materinya pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Bu cukupkan. Mungkin dari ketua kelasnya aku bisa langsung disiapkan ya. Ya, Bu. Ayo, yang lain beres-beres. Boleh, terima kasih. Silakan. Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu yang pasti ya Bu ya, baik. Kalau semuanya baik, semuanya insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Oke Ibu Mita, kita bertemu kembali ya Bu ya, setelah kita melakukan beberapa sesi kemarin, dari sesi pra observasi, kemudian tadi di kelas kita melakukan observasi pembelajaran, dan hari ini kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pasca observasi, di mana dalam kegiatan ini kita akan sama ngobrol-ngobrol santai untuk membahas atau merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu Mita lakukan tadi, dan rencana tindak lanjut apa sih yang akan Ibu Mita lakukan nanti, gitu ya Bu Mita ya. Oke Ibu Mita, kira-kira
apa nih harapan Ibu Mita atau yang ingin Ibu Mita capai nih setelah kita melakukan percakapan pasca observasi? Mungkin kali ini kita akan berbincang santai Bu ya Bincang terkait santai. dengan Oke. pembelajaran yang telah saya lakukan tadi. Nah, apakah pembelajaran tadi sudah baik atau adakah yang kurang baik, dan Iya. kalaupun ada yang kurang, saya ingin tahu bagaimana cara memperbaikinya Bu. Oke, jadi intinya setelah percakapan ini harapan Ibu Mita adalah Ibu Mita ingin mengetahui di pembelajaran Ibu Mita itu mana yang sudah baik dan mana yang masih kurang ya Bu ya. Kemudian Ibu Mita juga ingin mengetahui solusinya seperti apa, begitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Tapi ini sebelumnya nih Bu ya, kan Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu Mita setelah melakukan pembelajaran di kelas? Masih deg-degan kah atau gimana gitu perasaan Ibu Mita? Kalau perasaannya pastinya lega ya Bu ya. Oh, lega, alhamdulillah. Iya, sudah bisa melakukan pembelajaran yang mungkin lebih baik daripada pembelajaran sebelum-sebelumnya, mulai dari tahap perencanaannya, kemudian media yang digunakan, dan alhamdulillah anak-anaknya cukup antusias dalam pembelajarannya Bu. Alhamdulillah, berarti intinya lega ya Bu ya. Saya juga tadi bisa melihat sendiri di kelas Ibu, anak-anak itu sangat antusias sekali ya Bu ya. Kemudian pembelajarannya juga terlihat sangat hidup tadi ya Bu ya di kelasnya tadi. Oke, baik Ibu. Nah, berkaitan dengan rencana tindak lanjut perbaikan di observasi kita kemarin ya Bu ya. Apakah rencana tindak lanjut perbaikan tersebut sudah tercapai menurut Ibu Mita? Untuk perbaikan sendiri kan kita sempat bahas ya Bu ya. Nah, yang saya maksud kemarin itu adalah penggunaan media-media konkret. Nah, alhamdulillah tadi pada saat pelaksanaan sudah terlaksana, yaitu penggunaan media-media konkret yang ada di sekitar anak Ibu. Jadi rencana perbaikannya itu tercapai ya Bu ya dengan menggunakan benda-benda konkret tadi ya Bu ya. Oke Bu Mita, nah berkaitan dengan tujuan pembelajarannya ini, menurut Ibu Mita, waktu Ibu Mita melakukan pembelajaran di kelas tadi ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan alhamdulillah sudah tercapai ya Bu ya. Kemarin juga sempat saya paparkan kalau tujuannya yang pertama adalah melalui penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu memahami terkait dengan bangun ruang sisi datar. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi dan latihan, siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kemudian jika kita lihat dari evaluasinya juga, alhamdulillah hampir semua siswa sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi saya bisa menangkap nih bahwa tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai ya Bu ya. Anak-anak bisa memahami pembelajaran dengan baik, kemudian juga anak-anak itu juga bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang diberikan mengenai bangun ruang sisi datar ini ya Bu ya. Oke, nah menurut Ibu Mita nih berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu Mita lakukan tadi, hal-hal yang sudah baik atau hal-hal baik apa nih yang sudah Ibu Mita lakukan di pembelajaran Ibu Mita tadi? Kalau menurut saya yang sudah baik di sini adalah saya sudah bisa membantu siswa untuk lebih memahami apa materi yang saya sampaikan, yaitu melalui bantuan dari benda-benda konkret tadi. Oke, jadi hal yang sudah baik menurut Ibu Mita adalah dengan menggunakan benda-benda konkret tadi ya Bu Mita. Oke, bagus sekali Bu Mita. Kemudian ini kalau tadi hal-hal yang sudah baik nih ya Bu ya. Nah berkaitan dengan hal-hal yang masih Bu Mita masih kurang atau masih belum pas itu ada tidak yang masih kurang baik dari pembelajaran Ibu Mita tadi? Kalau yang kurang baik mungkin sempat Ibu bahas juga sebelumnya, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan anaknya Bu ya. Nah menurut saya dalam pembelajaran kali ini masih kurang maksimal dalam memaksimalkan ini Bu. Oke, jadi menurut Ibu Mita yang masih kurang maksimal itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak ya Bu, atau pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak, atau yang bisa kita sebut ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah kira-kira nih Bu ya, itu tadi hal yang masih kurang ya Bu ya. Kira-kira Ibu Mita ada tidak strategi atau apa nih rencana Ibu Mita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin saya akan lebih mengupdate wawasan dan pengetahuan saya Bu ya, melalui pelatihan baik secara online maupun offline. Kemudian bisa belajar mandiri juga, bisa nonton video-video di YouTube, searching di internet. Kemudian yang pastinya saya akan lebih mempelajari lagi karakter siswa saya, keberagamannya, sehingga saya bisa lebih mencari tahu bagaimana pembelajaran yang baik yang bisa diterapkan dalam pembelajaran ketika mengajarkan kepada mereka Bu. Oke, baik Bu Mita, baik, bagus sekali ya Bu ya rencananya Bu ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti ketika Ibu Mita sudah mendapatkan ilmunya, Ibu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain atau sharing dengan teman-teman yang lain supaya kita sama-sama bergerak ya Bu ya. Oke Ibu Mita, nah berkaitan dengan hal tersebut nih Bu Mita, kapan nih Ibu Mita akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya. Secepatnya ya Bu ya.
Oke, ada target nggak Bu? Berapa lama nih targetnya kira-kira? Kalau target mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan ya Bu ya. Oke, targetnya jadi sekitar 5 sampai 6 bulan ya Bu ya. Oke, Ibu berkaitan dengan hal itu nih Bu Mita ya. Apakah Ibu Mita ini memerlukan bantuan dari orang lain atau melibatkan pihak lain nih untuk mewujudkan apa yang ingin Ibu Mita capai tersebut? Mungkin kalau untuk dukungan yang saya perlukan yang pasti yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, Oke. kemudian dari rekan-rekan sejawat dan mungkin dari Bu Santika juga. Dari saya ya Bu ya. Oke, dengan senang hati Bu saya akan membantu. Kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama menyukseskan anak didik kita. Semoga kita bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya ya Bu ya, dan kita bisa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Begitu ya Bu Mita ya. Oke, baik Ibu Mita, sampai di sini mungkin ada unek-unek lain atau ada topik lain yang ingin Ibu Mita sampaikan. Kita masih ngobrol-ngobrol ini Bu Mita. Saya rasa cukup ya Bu. Sudah cukup ya Bu ya. Oke, baik Ibu Mita. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya mereview sedikit ya Bu ya terhadap kegiatan yang kita lakukan sekarang di pasca observasi ini, bahwa Ibu Mita memang sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya, dimulai dari kegiatan pra-observasi kemarin, kemudian tadi observasi pembelajaran di kelas, dan sekarang yang terakhir yaitu tahapan pasca observasi. Oke, saya berharap supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi kita ya Bu ya, yang berimbasnya nanti itu sebagai perbaikan kita ya Bu ya. Oh, seperti ini ternyata saya harus melakukan perbaikan, atau memang saya kedepannya harus bisa lebih baik lagi, sehingga nanti kita bisa menjadi penuntun yang baik lagi siswa-siswa kita, dan bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Begitu ya Bu Mita ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Mita ya. Ya, nanti kalau Ibu Mita ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan, saya sangat membuka waktu buat Bu Mita. Ya Bu Mita ya, jangan segan-segan ya Bu Mita ya. Iya, oke Ibu Mita, saya akhiri dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak. Karena memang saya tadi lagi ada kegiatan juga, saya akhiri ya Bu Mita ya. Assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.